Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, senang kita berjumpa lagi di hari ini, hari Sabtu, tanggal 5 Oktober tahun 2024. Saya percaya ada sukacita yang boleh kita nikmati di hari berkat, hari pemberian Tuhan di hari ini. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Dan sebelum kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk hari baru yang boleh Engkau anugerahkan dalam kehidupan ini. Kami mau membangun hubungan yang erat dengan Engkau, karena itu di pagi hari ini kami hendak bersaat teduh menyembah Engkau. Lewat kami akan secara bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu perlengkapi kami dengan hikmat Roh Kudus Tuhan, supaya setiap firman yang kami baca, kami dengarkan, boleh kami mengerti untuk dilakukan dalam hidup kami setiap hari. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini diambil dalam Yakobus pasal 4, dibaca ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah mendekatlah kepada Allah. Keluarga Kristen, kita semua yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus. Ketika kita ingin dekat dengan seseorang, maka pasti kita akan berupaya melakukan segala cara yang terbaik agar kita bisa akrab dengannya. Dan untuk melakukannya membutuhkan kesetiaan, ketekunan, bahkan komitmen. Bahkan kita akan siap berkorban baik waktu, tenaga, materi, maupun perhatian dan lain sebagainya. Kita ingin tampil bersih, benar, dan menarik. Demikian pun ketika kita sebagai orang percaya yang ingin hidup dekat dengan Allah. Untuk mendekat, maka hati yang sudah memberontak harus dibuat tersungkur di kaki Allah. Roh yang jauh dan terasing dari hidup beribadah harus didekatkan untuk mengenal Dia. Mendekat kepada Allah berarti siap beribadah, melakukan perintah dan ketetapannya. Jika kita mendekat kepadanya, Dia pasti akan mendekat kepada kita, mendekat dalam anugerah-Nya untuk mendatangkan kebaikan. Dan jika kita menjauh, pasti Dia pun menjauh dari kehidupan kita. Keluarga Kristen kita semua yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini di mana Yakobus mengajak orang percaya untuk hidup mendekat kepada Allah. Mendekat dalam arti serius menjauhi dosa. Karena itu Yakobus mengambil konsep dari Perjanjian Lama tentang bagaimana imam sebelum mempersembahkan korban, mereka akan membasuh tangan yang melambangkan keputusan berhenti melakukan dosa. Karena Allah memandang semua dosa adalah penghinaan kepada kekudusannya dan akan menghambat persekutuan dengannya. Mereka perlu menyucikan diri, karena itu membasuh tangan dan menyucikan hati menunjukkan bahwa mereka harus menyucikan seluruh kehidupan, termasuk hati, pikiran, dan motivasi. Penyucian diri mencakup penyesalan dan pengakuan dosa. Maka Allah akan mendekat kepada mereka. Orang yang berpindah-pindah tujuan hidup antara Allah dan dunia adalah orang yang harus disucikan karena mendua hati atau tidak setia. Kita bisa bandingkan dalam Matius 6 ayat 24. Orang percaya kita semua tidak boleh lagi mencirikan gaya hidup yang bermuka dua. Karena itu sadarilah kemalanganmu dan menerima apa yang diizinkan Allah terjadi.
atau kita ikut menderita dengan cara berbela rasa bersama orang-orang yang menderita. Berduka cita dan merataplah tanda kesedihan atas segala dosa pribadi dan umat di mana terjadi sengketa dan pertengkaran. Jangan senang dengan apa yang menjadi pergumulan dan duka cita orang lain, sebab itu bisa saja ditimpakan Allah kepadamu. Hendaklah tertawa kedagingan kita diganti dengan ratap tangis pertobatan, dan sukacita duniawi kita diganti dengan duka cita penyesalan di hadapan Tuhan. Akhirnya rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, karena Dia melihat hati dan ketulusanmu, sebab tidak ada gunanya menyombongkan diri dan melawan Tuhan. Sebaliknya, Tuhan akan meninggikan dan memberi kehormatan kepada setiap orang yang datang merendahkan diri di hadapannya. Kita semua yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, belajar dari firman di pagi hari ini. Kita diajak untuk terus mendekatkan diri kepada Allah selama masih ada kesempatan, selama masih ada waktu. Kita belajar hidup sesuai dengan firman-Nya dan melakukan setiap kehendak-Nya. Setiap saat, setiap waktu yang diberikan, kita harus memperbaiki diri dan menata hidup agar hubungan yang intim dengan Tuhan terus terjadi. Datanglah mendekat dan tunduklah kepadanya dengan sepenuh hati. Hindari kehidupan yang terus-menerus memikirkan hal-hal duniawi. Dia tidak menginginkan orang yang mendua hati. Jauhkan hawa nafsu, persahabatan dengan dunia, segala bentuk kejahatan dan dosa dari kehidupan kita, sebab hal tersebut merupakan kekejian bagi Tuhan. Kita harus teguh datang kepada Allah, agar Allah sendiri hidup di dalam iman kita. Semoga Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita sekalian yang hendak melakukan firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu di pagi hari ini sungguh menyegarkan kehidupan kami. Sebagai orang yang percaya, kami didorong untuk terus hidup dekat bergaul dengan Tuhan. Lewat apa yang kami pikirkan, apa yang kami ucapkan, bahkan apa yang kami lakukan. Bukan di pikiran kami lain, tapi di tindakan kami lain. Tapi pikiran dan tindakan harus berjalan seirama, sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Kami mau dipakai menjadi umat-Mu yang tetap teguh dan setia melakukan setiap kehendak Tuhan. Karena itu dengan rupa-rupa pergumulan duniawi yang sementara kami jalani, kami yakin dan percaya iman kami semakin terpaut hanya kepada Tuhan, supaya kehidupan kami ini memancarkan terang kasih Kristus yang menjadi berkat kemanapun kami pergi dan berada. Baik secara pribadi maupun sebagai satu keluarga Kristen, seluruh jemaat Tuhan yang sementara menyaksikan program Renungan Harian Keluarga di pagi hari ini. Kami mau membawa setiap kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Biarlah kami senantiasa hidup bergaul di dalam kasih Tuhan. Kami hidup dari karunia yang boleh Tuhan anugerahkan. Karena itu Tuhan, biarlah setiap kehidupan kami diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan berkati suami istri kami, berkati orang tua, anak-anak kami, dalam berbagai rencana, impian dan harapan kami. Biarlah kami menaruhkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Tapi pun ketika kami harus diperhadapkan dengan tantangan, pergumulan, masalah kehidupan, kami yakin dan percaya iman kami tidak akan goyah, malahan kami akan semakin hidup dekat dengan Tuhan. Biarlah kami tidak mudah diombang-ambingkan dengan berbagai macam pergumulan kehidupan, apalagi kami hidup sesuai dengan keinginan duniawi kami. Tapi sebagai orang yang percaya, kami yang mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, kami senantiasa mau ditolong untuk hidup erat dan mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, waktu dan kesempatan dalam hari-hari hidup ini kami mau pakai untuk melayani Tuhan, untuk mengagungkan dan memuliakan nama-Mu.
Karena itu di sepanjang hari ini ketika kami akan memulaikan setiap usaha, pekerjaan, pelayanan, aktivitas kami, diberkatilah kami. Ketika kami menikmati waktu sebagai satu keluarga, biarlah ada hal-hal positif yang boleh kami bangun dan semuanya itu kami lakukan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Diberkatilah kami semua, jemaat kami Maranatha Paselatan dari kolom 1 sampai kolom 27, jemaat Tuhan, pelayan khusus, perangkat pelayanan, komisi-komisi kerja yang ada. Biarlah di dalam kami melayani Tuhan, senantiasa ada sukacita dan kegembiraan damai sejahtera yang boleh kami nikmati baik secara pribadi maupun sebagai satu keluarga Kristen. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang turut bersama dalam ibadah di pagi hari ini, berkati kami di mana saja kami berada, biarlah sepanjang hari ini, apapun yang akan kami lakukan, itu selalu menyenangkan hati Tuhan. Berdoa bersama jemaatmu yang bersyukur berhari ulang tahun, biarlah setiap sukacita, kegembiraan yang boleh mereka nikmati, itu semua dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi pun kami bersatu hati berdoa, bergumul bersama dengan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, dalam masa-masa pemulihan di rumah, yang sudah beberapa hari di rumah sakit, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Tuhan yang akan terus menjamah, memulihkan, memberikan ketegaran, kekuatan di tengah mereka menghadapi gumul, termasuk sakit penyakit yang sementara mereka hadapi. Keluarga yang mendampingi, Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan. Bahkan bagi anggota jemaat yang dalam keadaan pergumulan duka cita, Tuhan pun yang akan menghiburkan mereka. Biarlah pengharapan di dalam Tuhan senantiasa mereka rasakan dan akan melanjutkan hari-hari hidup ini di dalam naungan kasih Tuhan. Diberkati komisi multimedia, setiap mereka yang terlibat di dalamnya. Biarlah setiap pemberian diri, waktu dan tenaga yang diberikan senantiasa diperhitungkan oleh Tuhan. Ada berkat-berkat yang boleh dirasakan, baik secara pribadi maupun bersama dengan keluarga. Ini kami yang berdoa Tuhan. Ini kami yang bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Kami Maranatha Paselatan. Selamat kita beraktivitas, selamat berakhir pekan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.